Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknologi di sini. Dan kali ini kita akan membahas salah satu TWS menariknya yang bisa saja menjadi salah satu TWS terbaik di tahun 2022. TWS ini adalah SoundPitch R3, di mana SoundPitch R3 ini merupakan generasi pelanjut dari SoundPitch True R2, yang dimana unit dari SoundPitch True R2 itu merupakan unit yang bisa dibilang paling laris ya. Dan apakah kemudian generasi dari SoundPitch R3 ini bisa semenarik itu? Jika dilihat dari online shop di luar sana, sebenarnya SoundPitch R3 ini mengalami penurunan harga ya, di mana awal dari SoundPitch R3 ini dijual dengan harga sekitar 700-an dan sekarang malah mengalami penurunan di harga di sekitar hanya 480 ribuan. Nah, di pengurangan harga yang seperti itu tentu saja merupakan suatu sisi yang menarik ya, di mana kita bisa membeli SoundPitch R3 ini dengan harga yang selisih tidak terlalu banyak dengan SoundPitch True R2. Nah, apakah selisih dari harga itu bisa mendapatkan fitur-fitur yang bagus? Mari kita unboxing terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa lihat box dari SoundPitch R3 ini terlihat sangat simpel ya. Ini ukurannya bisa dibilang sangat kecil, sekitar 10 dikali 12 cm. Dimana untuk desainnya sendiri juga minimalis ya. Kemudian ada beberapa detail lainnya seperti menggunakan chipset dari Qualcomm QCC 3040, aptX adaptif yang dipakai, yang nanti kita akan bahas. Dan kemudian kita akan langsung buka aja isi di dalam boxnya. Di dalam boxnya sendiri cukup simpel ya, hanya ada dari TWS-nya ini sendiri. Kemudian kita ambil dari TWS-nya dan kemudian di bagian dalamnya kita akan mendapatkan beberapa aksesoris lainnya seperti cuman sebuah kabel USB Type-C ya untuk pengecasan. Di dalamnya juga ada beberapa buku manual yang bisa kita lihat sebagai beberapa panduan untuk menggunakan dari TWS ini. Cukup simpel di dalam boxnya, kemudian kita lihat langsung aja dari TWS-nya. Dan kemudian ini adalah penampakan dari SoundPitch R3. Pertama-tama kita akan bahas dari desain dan build quality-nya dulu ya. Untuk dari segi desainnya ini bisa dibilang TWS ini sangat kecil ya, cukup mini dengan ukuran sekitar 4x4 cm. Dengan ukuran seperti ini tentu saja sangat mudah untuk dibawa kemana aja ya. Dan kemudian ada beberapa detail lainnya di bagian atasnya bisa kita lihat untuk logo SoundPitch-nya seperti ini. Untuk dari warna dari casingnya ini sendiri hitam doff ya, sehingga tulisan dari SoundPitch ini bisa terlihat dengan jelas. Dan kemudian di bagian tengahnya ini ada lampu indikator ya, yang menandakan dari tingkat dari baterainya itu sendiri. Kemudian ada sebuah tombol di tengah untuk mengecek dari baterainya seperti ini. Dan kemudian beberapa detail lagi di bawahnya seperti colokan dari USB Type-C ya. Jadi casnya ini sendiri sudah menggunakan USB Type-C. Kemudian ketika kita buka kita bisa lihat dari TWS-nya ini sendiri. Cukup menarik ya. Untuk bagian pembukanya sih sudah menggunakan sistem magnetik seperti ini ya. Jadi untuk buka tutupnya ini sendiri bisa dibilang feel-nya enak. Jadi bisa dibilang build quality dari casingnya ini sudah bisa dibilang bagus ya. Untuk bentuknya kecil saya suka, bisa dibawa kemana aja. Dan yang pasti juga untuk dari segi buka tutupnya ini juga enak. Dan untuk casing dari SoundPitch R3 ini sudah bisa auto pairing ya ketika casingnya dibuka seperti ini. Dan ketika kita sudah melakukan pairing di smartphone kita. Dan kemudian kita langsung aja lihat dari segi TWS-nya ini sendiri ya. Dimana tipe dari TWS-nya ini sendiri bukan in-ear tapi half in-ear ya. Jadi tidak sepenuhnya masuk seperti ini. Kesan pertama ketika saya memegang TWS ini adalah ringan banget ya untuk dari segi beratnya. Dan kemudian kita bisa lihat beberapa detail di antaranya seperti logo SoundPitch di bagian tengahnya atas seperti ini. Dimana logo SoundPitch ini merupakan tombol touch ya. Jadi untuk TWS ini tidak menggunakan tombol fisik ya, tapi tombol touch untuk sensitivitasnya. Dan kemudian ada beberapa detail di antaranya seperti di bagian sampingnya kita bisa lihat dari lubang suaranya ya, bentuk oval seperti ini. Dan kemudian ada beberapa lagi lubang di bagian samping dan atasnya ya untuk mengeluarkan suara. Dan kemudian ada beberapa detail lagi, ada lubang di bawah logo S ini ya.
itu merupakan bukan lampu indikator ya, tetapi itu adalah lubang untuk mikrofon. Untuk panjang tangkainya ini juga tidak terlalu panjang ya. Saya suka untuk dari bentuk dari tangkainya tidak terlalu panjang. Di Soundpeats R3 ini tidak terdapat lampu indikator, sedangkan di Soundpeats True R2 itu terdapat lampu indikator. Itu aja untuk dari segi desain dan build quality-nya. Kemudian yang kedua kita akan bahas dari segi kenyamanannya ketika memakai. Jadi kesan pertama saya ketika memakai dari TWS ini memang terasa ringan banget ya. Jadi ketika sudah saya pakai seperti ini, itu jujur untuk kesan pertama ini sangat nyaman ya untuk menggunakannya, karena memang tidak terlalu berat antara kiri dan kanan, sehingga kita berasa tidak menggunakan dari TWS ini. Kemudian dari segi fittingnya ini juga bisa dibilang bagus ya. Jadi ketika digoyangkan seperti ini tidak terlalu ada perubahan dari posisi TWS-nya, tetap berada di kuping dengan nyaman ya. Jadi memang karena bahan dari TWS ini full plastik, sehingga lama-kelamaan sekitar penggunaan 3-4 jaman itu agak sedikit sakit ya di bagian telinga. Karena memang ketika kita buka seperti ini, di bagian ujungnya ini agak sedikit tajam ya. Di bagian ujung yang bundar ini memang ketika mengenai bagian dalam telinga untuk waktu yang cukup lama memang bisa sedikit menimbulkan rasa yang agak-agak sakit gitu ya. Maka dari itu saya sedikit mengakali untuk penggunaan dari Soundpeats S3 ini dengan menggunakan busa dari earphone bekas ya, yang saya ambil di earphone yang sudah lama. Kemudian saya coba pasang, rasa memang sangat nyaman, dan ketika digunakan berjam-jam saya cukup nyaman ketika menggunakan dari busa dari Soundpeats R3 ini. Bagian selanjutnya adalah kita akan bahas dari beberapa fitur atau detail yang ada di TWS ini ya. Untuk Soundpeats R3 ini sudah menggunakan dari Bluetooth 5.2, Bluetooth yang terbaru ya, dan kemudian sudah menggunakan dari kodek aptX adaptif. Dimana sebagaimana yang teman-teman ketahui, jika kodek dari aptX itu sendiri sudah sedikit lebih bagus dari kodek SBC atau AAC ya dalam segi latensinya. Karena memang dari Soundpeats R3 ini juga bisa digunakan untuk gaming mode jika teman-teman ingin menggunakannya untuk bermain game. Dan kemudian ada beberapa fitur lain diantaranya sudah mendukung dari IPX5 ya, dimana TWS ini juga sudah sweat proof atau bisa digunakan ketika olahraga, jadi sudah anti keringat. Dan kemudian kita tiba ke fitur dari touch-nya ini sendiri ya. Ketika sudah pakai seperti ini, maka kita bisa mengaktifkannya dengan cara menekannya seperti ini. Kita tekan tahan, dan kemudian kita bisa tap satu kali untuk menambah dan perkecil volume. Kemudian kita bisa tap 2 kali untuk previous dan next song. Dan kemudian untuk fitur gaming mode-nya juga gampang banget. Kita tinggal tap 3 kali seperti ini sampai keluar dari suara gaming mode. Itu artinya kita sudah masuk ke gaming mode, di mana nanti gaming mode-nya ini sendiri sudah mengalami beberapa perubahan ya, terutama di bagian dari latensinya ya. Dimana untuk dari segi gaming mode ini memang latensinya sudah bisa dibilang sangat rendah, yang diklaim hingga 60 milisecond ya. Dan kemudian adalah contohnya adalah sebagai berikut. Game mode. Dan kemudian kita tiba ke bagian yang paling ditunggu, yaitu gimana sih sound quality dari Soundpeats R3 ini. Untuk Soundpeats dari R3 ini sebenarnya tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan dari Soundpeats True R2 ya. Karakteristik dari suaranya ini memang cenderung bright, dimana memang bagian mid-nya itu lebih dominan daripada low dan high-nya ya. Sehingga untuk frekuensi dari bagian mid ini sendiri seperti vokal ataupun detail-detail instrumen itu bisa terdengar dengan baik. Jadi bagi teman-teman yang suka untuk mendengarkan tipikal musik dengan vokal yang bagus, ataupun suka untuk menonton film dengan karakter-karakter vokal yang lebih dominan, ataupun suka untuk mendengarkan YouTube, ini sangat cocok untuk teman-teman ya.
Jadi memang karakteristiknya ini lebih dominan di mid, tapi apakah untuk dari segi bassnya ini tertutupi? Tapi enaknya dari sound pitch R3 ini, meskipun dari midnya ini sendiri lebih dominan daripada low dan high-nya, tapi untuk bassnya ini sendiri sudah terasa ya, cukup terasa. Jadi memang bukan bass head, tapi untuk bassnya ini sendiri sudah terasa empuk, terasa bulat ketika didengar. Jadi punch-nya itu tetap enak meskipun tidak terlalu lebar ya untuk dari segi bassnya. Jadi memang untuk clarity dari atau kejernihan dari sound pitch R3 ini sudah sangat bagus. Tapi untuk bagi teman-teman yang suka dari dominan dari bass head atau musik-musik yang jedak-jeduk, kelihatannya mungkin TWS ini tidak terlalu recommended buat teman-teman, karena memang bassnya ada tapi tidak terlalu tebel untuk bassnya itu sendiri. Jadi bisa dibilang jumlah dari mikrofon yang ada di TWS ini merupakan suatu keuntungan ya ketika kita melakukan panggilan agar bisa menjadi lebih jelas. Dan saya sudah tes untuk menggunakan beberapa panggilan dan memang hasilnya cukup jernih untuk dari segi sound pitch R3 ini. Untuk karakteristiknya itu seperti apa mungkin bisa teman-teman bantu nilai nanti. Jadi untuk pengetesannya adalah sebagai berikut. Halo, cek 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon sound pitch R3 ketika digunakan untuk melakukan panggilan atau voice. Seperti ini sampel suaranya, gimana menurut teman-teman, apakah bagus atau enggak? Dan ini kemudian hasil dari mikrofon sound pitch R3 ketika digunakan di ruangan yang berisik atau ketika digunakan di ambient sound. Gimana menurut teman-teman, apakah suaranya masih terdengar jelas atau tidak? Silahkan komentar di kolom bawah. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah gimana sih dari segi playtime-nya atau durasi menggunakan dari TWS ini. Untuk dari segi normalnya ini sendiri, TWS ini bisa digunakan antara hingga rentang waktu 4-5 jam ya, tergantung dari penggunaan. Dimana untuk 4 dari 5 jam ini saya rasa sudah cukup lama ya untuk dari segi TWS, dimana untuk dari segi TWS yang kecil seperti ini bisa menggunakan waktu yang selama itu antara hingga 4-5 jam, karena mungkin juga penggunaan dari chipset dari QCC itu tadi ya 3040 yang bisa mengurangi tingkat dari segi konsumsi energi ya, sehingga bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan kemudian untuk tambahan dari segi casingnya ini bisa digunakan untuk mengecas 2,5 kali ya, sehingga untuk dari segi total penggunaannya sudah diklaim hingga 17 jam untuk total penggunaan dari 2 TWS plus dari casingnya ini sendiri. Nah kemudian kita tiba ke kesimpulan apakah sound pitch R3 ini worth untuk dibeli. Saya rasa di tahun 2022 ini sound pitch dari R3 ini sangat saya rekomendasikan ya. Kenapa? Karena memang yang pertama sudah saya jelaskan tadi beberapa fitur ya. Yang pertama itu memang dari segi bentuknya yang kecil, untuk dalam jangka waktu penggunaannya juga sudah cukup lama. Kemudian untuk dari segi fitur musik juga saya rasa sudah oke untuk mendengarkan musik. Untuk clarity-nya juga udah jernih, touch-nya juga sudah bagus. Nah kemudian dari segi juga ada di latency untuk gaming mode-nya, yang dimana semua fitur itu merupakan suatu nilai plus dari TWS ini ya. Dan kemudian yang saya sorot di sini memang dari segi harganya yang mengalami penurunan yang cukup signifikan ya.
yang dimana dulu memang saya beli di kisaran harga 700 ribuan ketika pertama kali launching untuk Soundpeach R3 ini, yang saya tidak mengerti kenapa juga sekarang sudah mengalami perubahan yang penurunan yang cukup signifikan ya, di angka 480 ribuan. Saya juga nggak seberapa tahu apakah itu flash sale atau enggak, dan kemudian sudah saya cek memang untuk harganya ini sendiri sudah sering dijual di angka sekitar 480 ribuan. Oke geeks, sekian dulu dari Teknode. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.